Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Nur Hayati di Prima Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang formulir bukti potong PPh pasal 21. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh salah satu rekan saya penyuluh pajak KPP Pratama Soreang, Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo Bu Nur, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bu Nur. Baik Kak Putri, tema kita kali ini kan bukti potong PPh pasal 21. Nah, momennya pas sekali nih. Sekarang akhir tahun, sebentar lagi tahun baru, Januari. Di Januari kan wajib pajak bisa melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Dan nantinya bukti potong PPh pasal 21 ini digunakan sebagai dasar untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, bukti potong ini sendiri apa sih Bu Putri? Oke, kalau bukti potong PPh pasal 21 adalah dokumen berupa formulir yang dibuat oleh pemotong pajak penghasilan sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya pajak penghasilan yang telah dipungut. Fungsi bukti potong sendiri itu sebagai dokumen yang digunakan sebagai pengawasan pajak yang telah dipotong serta syarat pelaporan SPT tahunan untuk pekerja. Oke, baik. Jadi bukti potong ini nanti digunakan sebagai syarat untuk pelaporan SPT tahunan karena nanti di bukti potong sendiri ada nominal PPh yang dipotong oleh pemberi kerja. Seperti Betul, itu ya. Seperti itu. Oke. Untuk dasar hukum pembuatan bukti potong itu sendiri ada? Oke. Sebagai pemberi kerja kan berkewajiban ya untuk memberikan bukti potong. Nah, ini di dasar hukumnya itu ada di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 12 /PMK 03 /2017 terkait tentang bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Selain itu ada di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 14 /PJ tahun 2013 tentang bentuk isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Ada lagi juga Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 16 PJ 2016 tentang pedoman penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Oke, baik. Jadi tertuang dalam ketiga dasar hukum tersebut ya? Ya. Untuk pemotong PPh 21 ini siapa aja sih? Apakah setiap orang bisa melakukan pemotongan atau pemungutan dan menerbitkan bukti potong? Tidak semua orang bisa jadi pemotong. Jadi kalau pemotong pajak itu bisa meliputi pemberi kerja terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, perwakilan yang melakukan pembayaran gaji, instansi pemerintah, dana pensiun, ataupun penyelenggara kegiatan. Nah, kalau tadi kan ada pihak memotong nih, pasti ada juga pihak yang dipotong. Nah, di sini pihak yang dipotong itu siapa? Nah, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu pegawai, pegawai tidak tetap, penerima uang pensiun, bukan pegawai, serta peserta kegiatan. Oke, jadi yang dipotong adalah yang menerima penghasilan ya? Betul. Baik. Untuk bukti potong PPh pasal 21 sendiri ini ada berapa jenis sih? Kalau untuk jenis bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 itu terdiri dari ada formulir 1721 Romawi 6 yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan 21 bersifat tidak final digunakan untuk pemotongan pajak atas penghasilan tidak tetap seperti tenaga ahli, bukan pegawai dan atau peserta kegiatan. Nah, kalau untuk formulir 1721 Romawi 7 itu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bersifat final digunakan untuk penghasilan berupa pesangon dan atau honorarium yang diterima pegawai negeri sipil yang dananya berasal dari APBN dan APBD. Nah, seperti kayak kita-kita. Terus ada formulir 1721 A1
itu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap ataupun penerima pensiun atau tunjangan hari tua ataupun jaminan hari tua berkala. Selain itu ada juga formulir 1721A2 yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi PNS dan atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara ataupun pensiunan. Seperti itu Bu Nur. Gitu. Berarti tadi bukti potong PPh 21 itu ada 4 ya? Ada 4 kurang lebihnya. Oke, dan dibedakan dari jenis penghasilan dan jenis penerima penghasilannya. Ya. Seperti itu. Nah, terkait pembuatan bukti potong sendiri, ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau ada yang harus yang harus digarisbawahi. Garisbawahi ya. Oke, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bukti potong yaitu format bukti potong 1721A1 dan 1721A2 itu berbeda ya. Format bukti potong 1721 adalah masa dibuatnya bukti potong pajak itu yang bertuliskan MM ya. Kalau untuk YY itu untuk diisi dengan tahun pajak. Tahun pajaknya. Serta diikuti dengan nomor urut bukti potong. Sedangkan format bukti potong 1721A2 itu diawali dengan angka 1, 2, MM dan YY dan serta nomor urut bukti potong. Nah, untuk masa pendapatan penghasilan formatnya adalah MM dikurangi MM itu mengindikasikan lamanya masa kerja karyawan dari bulan ke bulan. Jadi kalau misalnya Bu Nurnya kerja dari bulan Januari sampai bulan Juni misalnya, ya udah berarti diisinya poin 01 sampai 06. Oke. Gitu. Jadi bekerjanya dari Januari sampai Juni. Seperti itu misalnya ya contohnya ya. Nah, ada juga identitas pemotong diisi menggunakan identitas yang sama saat menandatangani bukti potong tersebut. Oke. Serta formulir bukti potong PPh pasal 21, formulir 1721A1 ataupun A2 dibuat oleh pemotong pajak sebanyak 2 lembar. Lembar 1 diberikan kepada pegawai sebagai dasar untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan lembar kedua untuk pemotong pajak. Dan ada lagi sih yang harus diperhatikan di sini adalah pastikan kamu udah memberikan nomor NPWP-nya kepada pemberi kerja. Jangan sampai pada saat akhir tahun tuh NPWP-nya yang tercantum di bukti potong 0000. Ada perbedaan nggak Kak Putri kalau misalnya saya udah ngasihin NPWP nih sama yang tercantumnya 000? Kalau misalnya tidak memberikan NPWP ataupun tercantumnya adalah 000 itu biasanya sih pajaknya lebih tinggi tarifnya ya Kak Mbak Nur ya. Seperti itu. Jadi dipastikan lagi sudah memberikan NPWP-nya kepada pemberi kerja ataupun pastikan NPWP tersebut tercantum di dalam bukti potongnya seperti itu. Tadi kan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah identitas memotong ya. Betul. Nah, itu misalnya seperti apa sih? Ataukah misal saya contohkanlah sebagai bendahara, saya tanda tangan, tapi identitasnya saya tulis identitas Kak Putri gitu. Aduh, itu nggak boleh ya? Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya saya yang tanda tangan sebagai bendahara, berarti identitas yang tercantum harus identitas saya. Nah, bukti potong ini kapan harus diterbitkan? Kan tadi ada 4 jenis ya. Betul. Nah, apakah penerbitannya sama atau berbeda seperti itu? Formulir 1721 diterbitkan oleh perusahaan pemberi kerja untuk diberikan kepada karyawan sebelum akhir periode pelaporan pajak. Dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak, terutama nomor Per 16/PJ/2016 tentang pedoman penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, pemberi kerja membuat bukti formulir 1721A1 paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Artinya maksimal di bulan Januari ya, harus sudah diterbitkan. Oleh karena itu, pemotongan PPh pasal 21 perlu menyerahkan bukti potong baik 1721 A1 maupun A2 paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.
Tetapi jika pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember, maka bukti potong PPh pasal 21 diberikan 1 bulan sesudah pegawai tersebut berhenti bekerja. Oke. Berarti kalau tadi disebutkan bahwa ketika berhenti bekerja di bulan Juni, betul, maka bulan Juli harus sudah mendapatkan bukti potong pegawai tersebut. Ya. Kalau misalnya kita nggak dikasih, mungkin bisa dicoba tanyakan ke bagian keuangannya ataupun yang bagian perpajakannya di kantor yang bersangkutan. Gitu. Berarti itu tetap wajib ya, harus diberikan. Kalau misalnya nggak diberikan, diminta. Oke, baik. Nah, untuk pembuatan bukti potongnya sendiri bisa melalui apa, Kak? Atau manual atau by system atau udah otomatis gitu? Oke, kalau untuk pembuatan bukti potong itu bisa melewati e-bupot ya sekarang karena semuanya kan serba online. Jadi ada 2 e-bupot PPh pasal 21 untuk instansi pemerintah atau kita bisa bilang IP ya. Ya, betul. Sama ISPT PPh pasal 21 selain instansi pemerintah. Oh, jadi dibedakan ya, Kak? Dibedakan. Ya. Untuk instansi pemerintah menggunakan e-bupot PPh 21 atau PPh 21 unifikasi. Betul. Untuk selain instansi pemerintah masih menggunakan ISPT. Ya. Jadi nanti di aplikasi tersebut kita tinggal cetak. Betul. Kita tinggal cetak aja. Misalnya ada wajib pajak atau kawan pajak yang mengalami kendala dalam pembuatan bukti potong. Nah, apakah nanti harus datang ke kantor pajak bawa laptop? Atau seperti bisa apa gitu ya solusinya betul. Ya. Oke, apabila wajib pajak mengalami kendala dalam pembuatan bukti potong, maka wajib pajak dapat terlebih dahulu menghubungi layanan helpdesk di mana WP tersebut terdaftar, Kak. Gitu. Atau melalui layanan kering pajak di nomor 1500-200. Wajib pajak dapat pula memanfaatkan layanan konsultasi helpdesk di KPP terdaftar wajib pajak dan dapat mengunjungi loket helpdesk tempat WP terdaftar pada jam dan di hari kerja. Oke, baik. Jadi ada alternatif ya, Kak ya, selain datang langsung ke kantor, bisa menghubungi lewat layanan WA di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Betul. Maupun ke kering pajak di 1500-200. Oke, baik. Di sini tadi yang perlu digarisbawahi itu adalah setiap pemotong penghasilan PPh pasal 21 harus menerbitkan bukti potong. Betul. Dan bukti potong tersebut nanti akan digunakan sebagai dasar pekerja atau penerima penghasilan untuk melaporkan SPT tahunannya. Baik, Kak, tak terasa ya sampai di akhir pembahasan. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kawan pajak supaya tidak ketinggalan berita atau informasi terkait perpajakan bisa follow di akun sosial media kami di mana, Kak Putri? Di Instagram dan Twitter, itu alamatnya di @pajaksoreang serta Facebook ataupun YouTube kami di KPP Pratama Soreang. Oke, baik. Dan untuk kawan pajak, jangan lupa dukung KPP Pratama Soreang untuk meraih predikat ZIWBBM Yona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Dan terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan kawan pajak semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.